Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatal mu'minin rahimakumullah. Sahabat beriman, alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk ngambil bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga ada yang bisa dibawa pulang dan diamalkan, kemudian disampaikan pada yang lain, sehingga kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga manusia-manusia yang kelak akan diampuni dosa-dosa kita karena kita berusaha keras berjuang untuk belanja ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal ini. Lanjut, tanpa berpanjang kalam, saya ingin meneruskan kembali urgensi doa pada bab yang paling diinginkan oleh manusia. Kita tuntaskan perjalanan kita ini dari sini sampai sana. Sekarang kita udah tahu kan, sebagai orang Islam ternyata kita paling menginginkan sukses bertemu dengan Allah. Jadi ternyata yang kita sering omongin ini, cari bekal akhirat, itu cari bekal untuk bertemu Allah. Cuma sekarang kita mau mastiin dulu hari ini, bener gak kita pasti bertemu Allah di malam ini nih? Ya, kita pastikan. Nanti kalau udah tahu kepastiannya, saya kasih tahu juga kepada Bapak, menurut Al-Quran ada 3 golongan manusia nanti yang tidak mau meyakini pertemuan dengan Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan ini. Nah, setelah itu baru kita omongin lancar di jalan Allah, ya, ikhtiar dan kasab kita, dan selamat bertemu dengan Allah. Itu lagi perjalanan kita menuju Allah ini ada lagi 3 golongan. Pertama, orang yang lancar, yang selamat. Yang kedua, orang yang nggak lancar di dunia, juga nggak selamat bertemu dengan Allah. Yang ketiga, orang yang sama sekali nggak diapa-apain sama Allah, selain langsung masuk neraka. Nah, kita nih golongan mana nih? Mudah-mudahan golongan pertama, golongan yang selamat. Kadang-kadang kita nih kejeblos ke golongan kedua, kadang-kadang kejeblos ke golongan ketiga gitu. Jadi tuntas kita malam ini, kita ingin kepastian kita bertemu dengan Allah, ya. Mari kita kaji dulu satu ayat Quran, surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 2. Coba Bapak perhatikan kalimat Allah yang agung ini, kalimat yang sangat tinggi ini, ya, bahwa Allah memastikan bertemu dengannya itu dengan cara apa? Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat sekarang ini. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Arsy itu makhluk Allah paling besar. Paling besar. Dan kalau kita masuk ke dalam arsy itu, kita itu berapa mikron debu cuman dibanding arsy itu. Allah menguasai arsy, tsummastawa 'alal arsy, ya. Lalu wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Lalu Allah menundukkan matahari dan bulan.
kullu yajri li ajali musamma, kemudian matahari dan bulan itu beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Yudabbirul amra, dia mengatur urusan makhluknya, yufassilul ayat, dan memperlihatkan, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Semua itu yang tadi perbuatan Allah itu semata-mata hanya untuk kamu yakin, kita yakin bahwa kita akan bertemu dengannya. Loh, bingungin gak ayat ini? Jadi bukti bahwa kita pasti bertemu dengannya, Allah jelaskan. Allah ciptakan makhluk yang namanya langit. Allah ciptakan makhluk yang namanya bumi. Oke? Ini kalau logika manusia, Anda bikin atap, Anda bikin ubin. Atap supaya nggak jatuh pakai apa? Ini nggak pakai tiang, tarawunaha, kau lihat. Jadi kita dikasih tahu juga, langit itu ada materinya. Yang kalau dia nggak pakai tiang menurut akalmu, pasti dia jatuh nimpa kamu. Tuh, ini penjelasan tingkat tinggi, Pak ya. Jadi jangan bengong, jangan ya. Ini mesti jelas. Allah ciptakan langit, lalu Allah ciptakan bumi. Nah sekarang Bapak taruh genteng, pakai tiang lah. Taruh ini, nggak ada apa-apanya kan? Hampa udara namanya, hampa. Allah ciptakan sesuatu yang dinamis, jangan hampa. Yaitu Allah ciptakan matahari dan bulan. Yajri li ajalin musamma, lalu dia beredar. Dengan beredarnya matahari dan bulan, terus apa yang diciptakan oleh Allah? Apa yang diciptakan oleh Allah? Apa kata kuncinya? Dengan adanya bulan, bukan siang dan malam, ada itu waktu. Jadi kita mau dikasih tahu sama Allah, kamu tempat tinggalmu itu udah saya lindungi, nggak pakai tiang. Tapi di situ kalau kamu duduk di situ, hidup di situ, kamu bengong aja. Untuk itu saya ciptakan waktu, malam ini diajali musamma. Lalu aku atur urusanmu semua, tambahin kegiatan kita semuanya. Lalu dengan gitu kita sadar bahwa saya nggak berus begini nih. Saya ada waktunya. Ada waktunya. Makanya Allah jelaskan, itu semua saya bikin untuk kamu yakin bahwa kamu akan bertemu dengan saya. Jadi Allah memberikan kepastian bertemu dengan waktu. Paham ya? La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Agar kamu yakin kamu nanti ketemu aku. Jadi kita nih merenung sekarang. Oh iya ya, malam siang umur berkurang. Pasti gue mati, kan gitu. Ya kan? Oh, ya. Dan ini kemudian kata kuncinya berarti kullun nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un, dan semua akan dikembalikan. Itu maksudnya. Jadi ayat ini, Ar-Rod ayat 2 ini bilang gini, kamu tuh hidup, saya kasih tempat yang enak, saya kasih kegiatan, saya kasih waktu. Begitu waktu kamu habis, ya kan li ajali musamma nih untuk matahari dan bulan, maksudnya selain dia berganti terus siang dan malam, maksudnya ketika kiamat dia digulung semua kan, habis. Kamu juga dud. Oleh sebab itu di situ kamu yakin bahwa kamu akan bertemu denganku. Paham ya? Nah, ini ada 3 golongan yang mungkin nggak beriman pada ayat ini. Golongan pertama orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ragu terhadap pertemuan dengannya. Mungkin kita termasuk loh. Masa iya sih ketemu, kan di Al-Quran bilang Allah nggak bisa dilihat. Allah nggak bisa dilihat dan Allah maha besar. Allah bukan makhluk. Masa iya kita ketemu? Kan gitu. Nah, golongan pertama ini yang ragu. Golongan kedua yang ingkar. Nah, yang ingkar ini ketika dia ingkar, efek nggak langsung ngomong, kita nggak mungkin ketemu, tapi dibuktikan dengan perbuatannya. Ini loh, orang kalau udah ingkar sama pertemuan dengan Allah, itu sama dengan dia mengingkari adanya hari kiamat.
Dengan ingkari hari kiamat, dia ngingkari bahwa dia akan dihisab, gitu loh. Dia ngingkari dengan adanya surga dan neraka. Udahlah, kita mati aja kok. Mati musnah gitu. Nah, ini golongan yang ingkar. Golongan terakhir adalah golongan yang tidak percaya. Nggak ngarepin malah. Nah, 3 golongan ini. Ya, golongan pertama yang ragu, surat Fusilat ayat 54. Surat Fusilat, Pak. Surat 41 ayat 54. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu, golongan ini, mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Satu, ini golongan yang ragu nih. Ya. Kita nauzubillah min dzalik ya Pak ya, jangan sampai ya. Jangan sampai kita ragu. Ya. Mungkin minder boleh, minder. Masa saya yang sekotor ini bisa ketemu Allah yang Maha Suci, begitu ngomong nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ingkar kita. Nggak bakal ketemu gitu aja. Ya. Oke, udah. Yang kedua, orang yang ingkar. Surat Ar-Rum ayat 8. Nah, ini yang saya takut kita masuk di sini nih. Ya. Apa kata Ar-Rum ayat 8? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ar-Rum ayat 8. Udah? Apakah dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma terus illa bil haq. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar. Wa ajalin musamma, dan waktu yang ditentukan. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar, benar-benar kufur terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Kebanyakan manusia yang ngerti dikit, yang banyak yang ingkar. Nah, loh. Inna katsiran, kebanyakan manusia. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita kafir. Ditandainya kita kafir kepada pertemuan dengan Tuhannya adalah kita banyak berbuat maksiat, sehingga kita ingkar bahwa kita akan dibalas oleh Allah. Itu hati-hati. Jadi termasuk syirik juga sebenarnya. Ya orang minum, orang zina, orang judi. Kan dia ngerti dia tuh ada Tuhan. Dia ngerti kan dia ada mau mati nantinya. Dia ngerti semua itu. Tapi karena dia lebih berat kemaksiatnya, akhirnya di status dia adalah ingkar bertemu dengan Tuhannya. Waduh. Maka kalau orang udah tahu begini, ngerti gini Pak, nggak mungkin dia mau lagi berbuat negatif. Malu gitu loh. Saya sekarang mau zina, tapi ntar saya ketemu Tuhan kan, malu dong saya. Tapi sebaliknya, orang yang yakin dengan pertemuan dengan Tuhannya, saya sekarang tahajud, saya nanti akan laporkan tahajud ini, bahwa Allah Maha tahu, iya, laporkan tahajud ini kepada Allah, karena saya akan ketemu dengannya, gitu loh. Prakteknya begitu, prakteknya. Ya ini mungkin yang saya jelaskan ini hal sepele lah, tapi ini penting untuk akidah kita. Golongan ketiga, orang yang nggak mengharapkan dan nggak percaya bertemu dengan Tuhannya. Surat Yunus ayat 7. Tidak percaya dan nggak ngarepin ketemu. Surat Yunus ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan aku, dengan kami, gitu ya kata Allah. Terus waradu bil hayatid dunya, dan udah merasa senang, merasa puas dengan kehidupan dunia. Terus ma'annu biha, dan merasa tentram dengan kehidupan itu. Walladzina hum
an ayatina ghafilun. Itulah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah melakukan. Kalau ini udah benar-benar dunia sentris. Ujungnya sukses mereka tuh dunia. Jadi kalau udah yang diharapin tuh nyampe gitu ya, udah wah ini dia sukses. Iya, banyak ibu-ibu, bapak-bapak juga ngomong begitu. Ya kan? Kamu kan punya anak. Dulu masih kecil tuh, udah 30 tahun sekarang di Korea. Jadi direktur di pabrik Daewoo, mobil Daewoo. Oh, sukses ya. Suksesnya bukan sukses bertemu dengan Allah. Sukses dunia. Hati-hati. Jadi jangan silau. Makanya Rasulullah dilarang, Pak. Dilarang untuk jangan kau kagum dengan harta dan anak-anak mereka. Ya. Jangan. Nah, ini dia. 3 golongan ini mudah-mudahan kita nggak masuk ke dalamnya. Amin. Berat. Untuk tidak masuk ke dalamnya berat, Pak. Mesti kita ada penyelewengan kan ya. Memang kita dicetak untuk buat dosa sih. Ya kan? Gitu. Oke. Jadi manusia ada yang suka dan ada yang tidak suka bertemu dengan Tuhannya. Pintu bertemu dengan Tuhan pertama adalah pintu di sini. Nih. Ya, di sini apa di sini? Oh, di sini, maaf. Ya. Mulai nih. Jadi titik awal kita bertemu dengan Tuhan ada di sini. Nanti saya ceritain nih, ada 3 golongan. Satu yang selamat. Selamatnya dari mulai sini dia. Di sini. Nah, di sini masih ingat nggak minggu lalu? Di sini ada ikhtiar dan kasab kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan sukses. Di sini apa aja? 1, jihad. 2, maaf apa? Ya itu anunya, jihadnya. Jihad semua. Jihad terus apa lagi? Iman dan amal soleh. Menurut Bapak bener nggak? Atau ini cuman yang ngarang saya bahwa modal utama kita bertemu dengan Allah yang penting di dunia ini kita jihad bersungguh-sungguh dan kita iman dan amal soleh. Bener apa enggak? Apa masih kurang? Itu doang sederhana kok. Sungguh-sungguh kita berislam, jihad dengan harta dan dengan diri. Malah Allah tawarin, innallaha yashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim, ya kan? Bi anna lahumul jannah. Atau masih ada yang kurang, Pak? Perdagangan bisa Allah. Ya itu tadi barusan saya iniin. Itu termasuk jihad bi amwalikum. Ada jihad bersungguh-sungguh, itu kan diuraikan di banyak tuh, infak, dagang di jalan Allah segala macam. Satu lagi iman dan amal soleh. Cukup nggak dengan 2 ini? Apa Bapak mau nambahin? Tidak menyekutukan. Tidak menyekutukan. Tidak menyekutukan di dalam beribadah. 3 ini ya, modalnya kita. Bisa ingetin lagi, pada waktu kita di sini. Nanti begitu kita di sini udah waktunya habis, kita masuk ke sini, udah nggak ada waktu lagi. Nggak bisa jihad lagi, nggak bisa minta ampun, nggak bisa amal soleh segala macam gitu. Jadi kita mesti sekarang masih hidup nih, kita kencengin di sini nih. Ini sekarang Bapak lagi jihad nih, lagi taklim, lagi jihad nih. Amin. Berdoa supaya cepat-cepat mau bertemu Allah sekarang ini. Ya nggak apa-apa. Nanti kita telepon rumahnya bininya, Bapak dud nih, ya gimana enaknya buang ke got gitu. Gitu ya kan. Berat juga kalau mesti yakin dibangunin kan. Pakai angkot aja. Ya. Coba surat Al-Ankabut ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Itu semua disambung pakai waw ataf tuh. Ya, dari ayat 5 ke 6-nya pakai waw ataf, berarti ada hubungannya. Oke, lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'ati. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, sungguhnya waktu yang dijanjikan pasti datang.
Kapan, Pak? Kapan mulainya? Waktu mati. Dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu ayat 6-nya ya, waman jahada, dan barang siapa berjihad, fa innama yujahidu li nafsi, sungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, innallaha la ghaniyyun 'anil alamin, enggak butuh sesuatu dari alam. Lalu ayat 7-nya, wallazina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhumus sayyi'atihim walanajriyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan memberi balasan baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi unsur bertemu dengan Allah itu satu apa? Jihad. Dua apa? Iman dan amal soleh. Mati bawa iman, beres. Kedua apa? Iman dan amal soleh. Ini ada di sini, jihad ini. Modalnya itu. Takwa itu bukan dalam level ini. Takwa itu udah dikasih sama Allah langsung gitu. Mulia. Orang iman amal soleh dan jihad, ya dikasih sama Allah derajat takwa karena dia mulia gitu loh. Ya. Jadi jihad, beriman dan beramal soleh. Modal ketemu Allah. Karena Allah bilang, man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang berkehendak bertemu dengan Allah. Gitu. Terus Al-Kahfi ayat terakhir. Surat 18 ayat terakhir. Ayat 110. Bang Aman baca ini. Cakep nih. Ntar kalau saya suruh titik, berhenti dulu Bang ya. Maksudnya mau saya terjemahin. Yuk. Ayo Bang. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Ya, katakan Muhammad. Apa tuh? Ya, saya seperti kamu yang telah menerima wahyu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah, ya. Terus cukup dulu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, terus maka kerjakanlah amal kebajikan, amal soleh. Terus fi badik, dan jangan sirik. Ibadah itu kata Al-Quran mukhlisina lahuddin, murni dalam beragama. Balik lagi ke jihad sebenarnya, sungguh-sungguh. Balik lagi ke ihsan. Bukan ihsan ini, bukan. Ihsan maksudnya dia beribadah merasa dipantau oleh Allah. Dan kalau dia nggak bisa melihat Allah, Allah melihat dia. Apa itu Arabnya? Anta budallaha ka'annaka yarah. Kaina takum tarah. Ya kan? Kaina yarah. Gitu. Ini modalnya. Udah jelas ya? Jadi kita nih mau bahas nih sekarang. Kita masuk golongan yang percaya kan? Golongan yang percaya bertemu dengan Tuhan. Iya dong. Maksud ingkar, maksud ragu-ragu. Itu para koruptor semua itu, pejabat pemerintah itu bukan ragu lagi, ingkar. Wah, dengan tenang, berapa triliun, berapa miliar, berapa bupati ditangkap itu sekarang. Ya kan? Jadi kita bukan sebut golongan situ. Nah, mulainya orang bertemu dengan Allah itu menurut informasi Rasulullah ketika mati. Nah, Siti Aisyah itu pernah didakwahin oleh Nabi, oleh suaminya. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Barang siapa yang
tidak suka atau benci bertemu dengan Allah, lalu Allah benci juga bertemu dengannya. Siti Aisyah tanya, ya Nabi, ya Rasulullah gitu. Semua orang benci dengan kematian. Nah, ini orang cerdas Siti Aisyah. Dia tahu bahwa bertemunya dengan Allah itu saat kematian pertama kali. Kata Nabi, bukan begitu. Maksudnya ketika orang yang baik-baik, beriman, beramal soleh atau jihad, ya mau bertemu dengan Allah, sebelumnya dicabut nyawanya, dia diperlihatkan dulu tempat dia nanti di akhirat, surganya segala macam amalnya. Oh, dia langsung senang bertemu dengan Allah. Nggak sakit tuh Pak, dicabut nyawanya. Tapi orang yang kafir, ketika diperlihatkan, mau mati diperlihatkan tempat di neraka, dia benci bertemu dengan Allah, nggak mau. Allah pun benci bertemu dengannya, cabut juga nyawanya. Tapi dalam keadaan benci. Hadis nomor pertama. Iya. Ya, bagikan dulu. Langsung saya kirim ya. Langsung saya kirim tuh ya. PDF-nya langsung saya kirim. Nanti ada hafalannya ini, ya nggak banyak-banyak 2 baris, tapi karena ada rawon, terpaksa dibatalkan. Kita lihat hadis nomor pertama. Manusia ada yang suka dan tidak suka, ya. Dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah, ayo lihat semua hadisnya. Bang Aman dan Pak Tom belum lihat. Dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, niscaya Allah benci bertemu dengannya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Kita semua benci kematian. Berarti ini isyarat bahwa bertemu dengan Allah itu waktu kematian. Beliau menjawab, lihat baik-baik. Zalika, qala laisa zalik, bukan begitu maksudnya, kata Rasulullah. Walakinnal mu'mina iza busyira birahmatillah wa ridwanih wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ahu. Seorang mukmin kalau diberi kabar dengan rahmat Allah, ridha Allah dan surganya sebelum kematiannya, itu maksudnya. Jadi kita nih Pak, ada momen di mana waktu nyawa mau dicabut, malaikat datang kasih video. Ini loh tempatmu loh, ini keutamaan semua di dunia kamu ini. Oh langsung ya, maka dia suka bertemu dengan Allah dan Allah pun suka bertemu dengannya. Jadi matinya mati husnul khotimah. Sedangkan orang kafir jika diberi kabar gembira, ya, wa innal kafira iza busyira bi azabillah, kabar gembira berupa siksa Allah dan kemurkaannya, maka dia benci bertemu dengan Allah dan Allah pun benci bertemu dengannya. Bapak pilih yang mana golongannya? Bohong kali. Yang bener aja loh. Modal udah ada modal. Jihad ini. Oh iya, alhamdulillah. Ngaku. Oke. Nah, Rasulullah juga menjelaskan, ini jangan salah. Setiap kematian, orang yang mati itu pasti punya penyesalan. Sahabat tanya, nyeselnya kayak gimana? Kalau dia matinya baik, orang yang baik yang mati, dia nyesel. Kenapa dia nggak double waktu berbuat kebaikan, nggak didobelin? Tapi kalau orang kafir yang mati, kenapa dia melakukan itu? Dia nyesel begitu. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7.
telah mengabarkan pada kami, nomor 7, Yahya bin Ubaidillah, dia berkata, aku mendengar bapakku berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin tamutu illa nadima. Tidak seorang pun yang mati kecuali dia merasa sangat menyesal. Para sahabat bertanya, apa penyesalnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika orang itu baik, dia menyesal kenapa tidak menambah kebaikannya. Dan jika orang itu jahat, dia menyesal kenapa tidak melepaskan kejahatannya. Ini tetap masih milih yang baik kan Bapak? Nyesel juga nanti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam golongan yang 3 tadi. Siapa golongan yang lancar dan selamat? Tentunya golongan yang saya terangkan kemarin. Nabiyyin, siddiqin, sholihin, syuhada. Orang-orang yang an'amallahu alaihim, ya kan, yang kau beri nikmat. Cuman karena waktu terbatas, saya cuma terangin yang syuhada aja, yang syahid. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam yang syahid ini, ya. Kita lihat sekarang. Coba. Orang-orang yang kayak gini, yang 4 ini, nabi, siddiqin semuanya itu, pada waktu mau sakratul maut dihibur sama malaikat, Pak. Lihat surat Fusilat nih, Pak Ludi hafal nih. Surat 41 ayat 30 dan ayat 32. 30, 31, 32 maksudnya. Surat 41 ayat 30, 31, 32. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Maksud dari perkataan Tuhan kami ialah Allah, bangga dia, senang. Raditu billahi rabba. Tuhanku Allah, aku senang punya Tuhan Allah. Kan begitu. Allah panggil, hayya 'alas shalah, cepat. Wah, itu tuh Tuhan senang punya Allah, punya Tuhan Allah gitu. Dan termasuk Tuhanku Allah, aku pengen ketemu sama Allah gitu, Pak. Jadi bapak-bapak yang sekarang belum pengen ketemu ini memang orang takut mati kan? Takut mati. Ya. Orang beriman pengen cepat-cepat ketemu, tapi nggak boleh minta sama Allah. Ya Allah, cepatkan saya dimatikan, nggak boleh. Jangan kau minta mati. Ya kan? Gitu. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Ya kan? Rabbunallah summa istaqamu, dia istiqomah. Ya, lurus saja. Jihad di jalan Allah segala macam. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat pada saat kematiannya. Sebelum mati. Lihat. Terus berkata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Lalu Allah berfirman, wa absiru bil lati kuntum tu'adun. Gembirakan mereka dengan pandangan surga yang akan mereka tempati. Wah, insya Allah kita seperti itu. Amin. Amin. Malaikat turun hibur, Pak. Kenapa malaikat hibur? Karena pada saat kematian kita, iblis ngutus jin-jin untuk menggoda kita. Berbentuk bapak ibu kita yang udah almarhum. Diutus. Kita kalau nggak kuat kita ngikutin. Kan sering di rumah sakit ya, kalau kita ketemu orang tua kita udah sekarat, aku tadi ketemu sama kakekmu, jemput kita. Itu jin, Pak. Hati-hati. Ya. Nah, ini malaikat turun. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut. Jangan sedih. Lalu Allah nyuruh, ini loh surgamu. Kasih video. Kita lagi main-main di surga, udah keramas ya, bidadari kan. Ya, seneng kita ketemu sama Allah. Terus ya, kuntum tu'adun, terus malaikat sama Allah bilang, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami pelindung-pelindungmu waktu kamu di dunia itu masih hidup, wa fil akhirat, dan akan di akhirat nanti dilindungi. Terus di surga nanti kamu akan peroleh apa yang kamu inginkan dan peroleh apa yang aku minta, di dalamnya apa yang aku minta, sebagai hidangan dari Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kabar gembiranya. Kalau orang yang percaya dan yakin dan berjihad, amal soleh dan gak syirik, yakin nanti waktu bapak-bapak ini kita mau dicabut nyawanya, malaikat turun. Itu pertama tuh hadiah dari Allah. Lalu nanti setelah kita gembira,
Ya, kita kan kalau mau disuntik, dulu disuntik cacar, suntik ini kan mau nangis bawaannya. Dipanggil nggak? Dipanggil nggak? Sugeng, giliran pertama, wah ngumpet di balik meja. Ini enggak, udah. Karena malaikat yang turun dan menghibur, siap-siap si yang mau cabut nyawa nih. Dan kita udah gembira juga mau ketemu Allah. Allah berfirman pada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu, kembalilah pada Tuhanmu. Aku ini Tuhanmu. Radiyatan, dengan senang, mardiyah, dan aku juga senang. Senang ketemu senang. Fadkhuli fi ibadi, gabung kamu sama orang-orang soleh, siddiqin, nabiin, syuhada. Wadkhuli jannati, dan masuk surgaku nanti habis kiamat nanti. Allah berfirman pada kita, dipanggil kita. Makin senang lagi ketemuannya dia. Disitulah pertemuan pertama kita mendengar firman ini. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada aku, pada Tuhanmu. Dengan kamu dirimu senang, dan aku juga senang. Dan kamu saya tempatkan pada golongan hamba-hambaku yang empat tadi, nabiyin. Gabung sama nabi, Pak. Nabiyin, siddiqin, syuhada, dan solihin. Kita kira-kira yang mana? Kalau nabi kan nggak mungkin. Kita nih syuhada, solihin, apa? Yang mana kita? Solihin lah, solihin ya. Gitu. Ya. Nah, panggilan Allah ini ada di surat Al-Fajr. Surat 89 ayat 27 sampai ayat terakhir. Ayo dibuka dulu. Ini yang jadi hafalan nih, mestinya ya kan? Tapi kan enak kan ada rawon gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati yang senang, lagi disenangi, ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi menunjukkan bahwa setelah kematian kita difilter sama Allah. Di dunia kan nggak kelihatan, Pak. Kita nggak difilter kan. Orang kafir sama orang muslim gabung. Orang kafir kadang-kadang pakai peci. Mana kita tahu hatinya jahat atau enggak? Atau ya kan? Atau orang mukmin ke night club segala macam, nggak tahu kita. Masih diacak-acak. Tapi begitu kita mati, golongan kita ini manusia difilter langsung. Yang neraka, yang surga. Ini proses bertemu dengan Allah nih, Pak ya. Proses bertemu dengan Allah. Gitu. Udah ya. Nah, jadi kita ngomongin sekarang yang satu golongan aja, yang syuhada aja nih, ya. Syuhada ini bukti bahwa dia itu sama Allah disambut dengan baik. Allah itu pernah punya dua firman yang menunjukkan itu. Pernah dua ayat nih. Yang satu bilang begini, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang-orang yang syuhada itu mati terbunuh di jalan Allah, orang syahid. Dia mati. Kamu nyebutnya mati karena dia dikubur. Bal ahya, mereka hidup. Nah, nunjukin bahwa roh gak pernah mati. Walakin la tash'urun, tapi kamu gak mengerti hidup mereka seperti apa. Itu di Al-Baqarah. Dan ada lagi satu ayat yang bunyinya hampir sama. Wala tahsabanal ladzina kutilu fi sabilillah. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan kamu kira. Kalau tadi jangan kamu mengatakan kan, jangan kamu kira. Ya, amwata bal ahya'a inda rabbihim yurzakun. Surat Ali Imran 169. Bahkan mereka hidup dan mereka dapat rezeki dari Tuhannya. Dapat rezeki, Pak. Jadi senang-senang mereka. Ya, Ali Imran 169 ya. Nah,
orang-orang syahid itu punya penyesalan juga. Kan tadi dibilang Rasulullah, mati itu kan orang mati selalu punya penyesalan ya. Hadis nomor 7 tadi. Kita sekarang lihat hadis nomor 11. Nomor 11 ya. Hanya samar nyesalnya nih. Dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada jiwa yang mati dan telah mendapat kebaikan di sisi Allah yang merasa senang jika dia dikembalikan ke dunia, terkecuali dia itu lagi mati syahid, golongan syuhada. Dia pengen banget bisa dibalikin ke dunia lagi. Dia merasa senang jika bisa dibalikin ke dunia, lalu terbunuh lagi karena memiliki keutamaan yang diberikan, karena melihat keutamaan yang diberikan pada orang-orang yang mati syahid. Nyesel kan? Waduh, kalau tahu begini, mending gue dibalikin ke dunia lagi, biar gue perang lagi, mati lagi. Nah, apa kira-kira yang didapat dalam rangka bertemu dengan Tuhannya ini oleh orang-orang mati syahid? Yang didapat apa kira-kira? Nah, kita lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Ini Bapak pengen nih kayak begini nih mestinya nih. Lihat. Allah kasih rezeki untuk orang-orang yang mati syahid ya. Untuk ruhnya. Dari Mikdam bin Ma'di Karib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 perkara. Maksudnya 6 hadiah, 6 karunia. 1, akan diampuni bagian dosa-dosanya sejak pertama kali cucian darahnya keluar. 2, dia akan melihat tempatnya di surga. 3, akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan besar hari kiamat. 4, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. 1 yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. 5, akan dikawinkan dengan 72 istri dari jenis bidadari. Dan 6, akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Mulia nggak? Hah? Mulia nggak? Mau nggak kayak begini? Ketika Bapak udah mati syahid, selain kita punya bini 72, ya, kalau sama Bapak 75, 72, kita bisa ngasih syafaat atas izin Allah untuk 70 keluarga kita yang kira-kira ini nggak bener sholatnya nih. Nanti kita minta sama Allah di hari kiamat, tolong dong masukin surga juga sama saya gitu, dapat hak itu. Referensi. Ini baru ngomong selamat di sini nih Pak. Ya, di sini kan udah selamat dia. Dia jihad. Dia jangan lihat kawinnya loh, 72. Lu lihat kawin doang. Ini modalnya ini dulu. Kalau tadi kan mati syahid jihad dengan jiwa kan. Nah, di sini selamat. Habis mati, selamat dia terus. Di sini di hari kiamat bebas, dia alam kubur bebas, kawinin masuk surga bebas itu. Aman, Pak. Aman. Kira-kira masih pesimis atau optimis, Pak? Bapak sampai golongan ini? Nah, mati syahid itu menurut Rasulullah kita diringankan levelnya, bukan cuma terbunuh di jalan Allah, gitu loh. Ada 7 cara mati syahid, tapi harusnya tiap hari Bapak minta sama Allah, bersungguh-sungguh minta sama Allah untuk dimatikan dalam keadaan syuhada. Hadis nomor 9. Artinya dia nggak terbunuh di jalan Allah, tapi dia mati syahid juga gitu loh. Ya, hadis nomor 9 lihat. Dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh, barang siapa, saya ulangi, man sa'alallahu syahadata min qalbihi, ya, sadiqa ballaghullahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashi. Barang siapa yang mohon mati syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya, maka Allah akan memberinya kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Kan enak peluangnya kan? Enak dong, jadi Bapak gak perlu perang nih.
Jadi Bapak sekarang dalam doa Bapak ditambah nih, dalam rangka pengen lancar bertemu dengan Allah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Sungguh-sungguh mintanya dalam hati. Ya, maka Allah akan memberi Bapak kedudukan syuhada walaupun Bapak tidak perang. Walaupun Bapak hanya mati di atas kasur. Ada 7 golongan yang syahid, yaitu hadis nomor 3. Nih, tinggal Bapak pilih aja yang mana, ya. Iya, lihat deh, hadis nomor 3. Rasulullah SAW bersabda, syuhada selain terbunuh di jalan Allah ada 7 macam. Nah, kan enak tuh, Rasulullah udah meringankan. Asyhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Ada 7 macam. 1, orang yang mati karena penyakit taun, maka dia syahid. Orang yang mati karena tenggelam, maka dia syahid. Orang yang mati karena radang selaput dada, maka dia syahid. Orang yang mati karena sakit perut, maka dia syahid. Orang yang mati terbakar, maka dia syahid. Orang yang mati karena tertimpa keruntuhan, maka dia syahid. 7, wanita yang meninggal karena melahirkan, maka dia syahid. Bapak pilih yang mana? Diem semua. Kucluk. Tapi taklimnya jihad. Nggak tahu kalau mati sebagai jihad tentunya kan gitu ya. Tapi nggak terdaftar tuh. Pertama, karena penyakit taun. Taun itu wabah yang menyebabkan orang mati bergelimpangan di mana-mana. Bukan corona ini. Ntar diklaim lagi. Ustadz Wahyu bilang orang COVID bisa syahid. Enggak. Nah, 1, taun wabah penyakit yang meluas sampai orang bergelimpangan mati di jalan itu. Zaman Rasulullah begitu. Kedua, orang yang mati karena tenggelam, maka dia syahid. Ketiga, orang yang mati karena radang selaput dada, maksudnya penyakit jantung dan paru-paru. Selaput dada di sini. Lalu orang yang mati sakit perut, segala macam yang di abdomen ini, usus besar, ginjal, segala macam. Kenapa kok dibela sama Allah sebagai syahid? Karena tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit kalau udah ada di dalam organ dalamnya. Organ dalam tuh kalau udah rusak, Pak, misalnya pembengkakan jantung, nggak bisa balik, bengkak terus. Jadi makanya orang Cina tuh pinter. Kalau organ udah rusak, transplantasi, ganti. Karena nggak bisa dibetulin, Pak. Kalau di dalam ya, di luar luka bisa diobati, dijahit. Di dalam udah, Pak, rusak. Oleh sebab itu orang yang mati rusak itu dibela sebagai syuhada. Kalau dia sabar, Pak. Jangan di rumah sakit begitu. Enggak. Allah subhanallah, aku terima penyakit ini. Kayak macam Nabi Ayub tuh loh. Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Gitu kalau sakit, Pak. Saya lagi sakit nih dan Engkau Maha Penyayang. Jangan sembuhkanlah aku, ya Allah. Malah dibejak loh, gaplok loh. Gitu ya. Gitu. Terus orang yang mati terbakar, maka dia syahid. Mati tertimpa reruntuhan, maka dia syahid. Dan wanita meninggal karena melahirkan, maka dia syahid. Semua kematian seperti ini adalah kematian yang tidak bisa ditolong oleh makhluk. Hanya Allah yang bisa menolong gitu. Oleh sebab itu Allah kasih kita kedudukan syahid. Kalau kita minta, ya Allah syahidkan aku. Kalau Allah tanya, yang mana yang lo pilih? Yang terbakar, yang tenggelam. Tapi syahid. Dan syahid hitungannya bayangkan tadi. Siksa kubur hilang. Kedahsyatan hari kiamat kita dilindungi, dinaungin oleh Allah. Apalagi dikawinin sama? Oh, itu yang lo paling hafal. Dikawinin 72 bidadari. Tapi Pak Tom dicatat nih begitu dia syahid mati. Ente udah 3 kan? 75 dong gitu. Bang Aman 2 atau 1 7. Gitu. Iya. Ya. Kalau Pak Sugeng dibela lagi sama malaikat lainnya. Kan dibilang ente udah 2. Yang lain bilang yang 1 gagal gitu. Kan bisa gitu. Ya, itu golongan pertama. Saya kasih contohnya sedikit aja, golongan syahid. Golongan yang lancar di jalan Allah dan selamat bertemu dengan Allah. Matinya jadi panggil sama Allah. Wahai jiwa yang tenang, sini, balik. Ya, sekarang golongan kedua. Golongan yang nggak lancar di sini,
nggak lancar di sini waktu di dunia, dan nggak selamat juga bertemu dengan Allah. Ketemu tapi dibentak-bentak sama Allah. Ya. Nah, ini golongan ini dibagi, nyeselnya dibagi. Pertama, nyesel pada waktu nyawa dicabut. Di sini nih, pertama. Kita lihat. Ini udah didakwahin Pak Luli di musola nih waktu subuh kapan tuh? Di sini deh. Surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun ayat 10. Surat 63 ayat 10. Ini nyesel pertama nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani terus ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akuna minas sholihin. Bayangkan tuh, orang udah dicabut nyawanya berkata diberitahu oleh Allah, infakkan sebagian apa yang telah kami berikan padamu sebelum kematian datang pada seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, wahai Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku ini sedikit waktu lagi, maka yang paling aku inginkan apa? Sedekah dan jadi orang soleh. Itu paling diinginin sama golongan kedua tuh. Karena dulu pada waktu dia hidup boro-boro sedekah, bakhil, boro-boro soleh, maksiat. Nah, itu pertama. Pada waktu mati kita akan, bukan kita, orang-orang yang golongan kedua ini akan berteriak begitu. Jangan sekarang, mundurin dikit aja. Kasih kesempatan aku bersedekah, kasih kesempatan aku jadi orang soleh. Mana bisa? Itu pada waktu mati. Makanya matinya nggak tenang, Pak. Biasanya kalau kita lihat secara zahir, ya, gitu, bangun lagi melotot gitu, lagi bertarung gitu, ya. Terus penyesalan kedua, ya, ada pada waktu rohnya udah dicabut, ngadep ke Allah. Udah pernah saya terangkan kan ya? Ada roh ngadep ke Allah. Di sini kira-kira ya. Nah, nyesel lagi dia. Kepengen apa dia di situ? Surat As-Sajdah ayat 12. Surat 32 ayat 12. Lihat. Yang paling dipengenin tuh berarti satu, sedekah, dua, jadi orang soleh. Ya. Walau ya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya sambil mereka berkata, lihat bunyinya apa tuh? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Jadi kalau orang udah mati tuh ngelihat ada siksa kubur, ada malaikat yang galak-galak segala macam itu. Kami udah lihat, hakul yakin, udah melihat, pakai ainal yakin. Maka kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Janji kan? Tapi nyesel kan? Orang udah dicabut, nyawanya udah ngadep ke Allah. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi dia pengen beramal soleh. Nah, juga surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 44. Ini menunjukkan bahwa orang yang udah dicabut nyawanya dan berdiri di hadapan Allah. Ya, lagi bertemu dengan Allah nih kan ya. Bertemu dengan Allah nih. Tapi bertemunya mulus kan nih? Enggak mulus kan? Enggak mulus. Ya. Ketakutan kan? Surat Ibrahim ayat 44 ya. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang. Maksudnya azab ini maut ya. Ketika kematian datang pada mereka. Maka orang zalim akan berkata pada waktu kematiannya,
Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Lalu mereka difirmankan oleh Allah, diajak ngobrol sama Allah, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa kamu nggak akan binasa? Ini loh yang kemarin didakwahin sama Pak Iskandar. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira dengan mereka harta kekayaannya bisa kekal, nggak bakal binasa. Akhirnya di akhirat Allah gituin lagi. Kamu kan dulu di dunia udah dengan hartamu, dengan duniamu itu kamu bilang kamu nggak akan mati. Sehat-sehat karena dokternya di Jepang, di Jerman. Sekarang kamu bilang kamu akan taat kepada seruan aku dan Rasul. Bayangkan Pak itu nyeselnya. Dan kok orang berspekulasi kok ngomong gini kepada Allah. Ya, jadi keinginan yang paling diinginkan oleh orang-orang yang udah mati, yang nyesel adalah keempat, taat pada Allah dan Rasul. Berarti di dunia pada waktu mereka hidup dan berbuat maksiat dan mengingkari pertemuan dengan Allah, mereka sebenarnya mengakui bahwa ini adalah topnya perbuatan gitu, semulia-mulianya perbuatan. Tapi mereka dikalahin oleh dunianya, oleh hawa nafsunya, sehingga di akhirat keluar kata-kata itu. Dede, tolong kasih kesempatan kami hidup lagi, ntar kami jadi soleh, jadi sedekah, jadi beramal soleh, jadi taat gitu. Terlambat. Nauzubillah min zalik Pak, jangan kayak gini Pak. Amin. Jangan kayak gini. Ya, jangan sampai. Terus penyesalan juga datang di alam barzah. Nah, penyesalan ketiga nih, di sini nih. Di alam barzah. Jadi di alam barzah itu Pak, kata Utsman bin Affan, sahabat Nabi, kuburan itu adalah starting point. Kalau di situ selamat, aman, selanjutnya bertemu dengan Allah sampai hari kiamat, aman. Tapi kalau di situnya udah berantakan, selanjutnya berantakan. Hadis nomor 13. 13. Dari Hisam bin Yusuf, dia berkata, telah menceritakan pada kami Abdullah bin Bahir bahwa dia pernah mendengar Hani'an, mantan budak Utsman, berkata bahwa Utsman jika berdiri di atas kuburan selalu menangis hingga jenggotnya basah. Lalu ada yang berkata padanya, ketika surga dan neraka diingatkan padamu, kamu tidak menangis. Tapi kenapa dirimu menangis karena kuburan ini? Utsman menjawab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal qabra awwalu manzilim min manazilal akhirah. Sungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat nanti. Jika seorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. Jika dia tidak selamat dari kuburan itu, maka tempat setelahnya akan lebih mengerikan darinya. Udahlah Pak, jihad aja dah. Ngeri kita Pak. Ustadz, siksa kubur ada apa enggak? Ada apa enggak ada? Ada aja. Sama. Ustadz nih hujan enggak? Hujan enggak hujan? Sedia payung. Ntar kalau enggak hujan enggak apa-apa, payung simpen lagi. Sama. Kita ada enggak ada siksa kubur, ya kan? Siap-siap menghadapi pertanyaan kubur. Gitu loh. Ya kan? Nah, dia nyeselnya gimana di kuburan itu? Kita lihat surat Al-Mu'minun, surat 23. Ayat 99 dan ayat 100. Demikianlah keadaan orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, lihat berkatanya apa nih? Rabbirji'uni kan? Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ini ngomong sama Allah nih. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Ya, lalu kata Allah apa? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi ini di alam
kubur. Dia minta balik supaya apa? Supaya bisa beramal soleh yang nggak pernah dilakukannya dulu. Jadi kita jangan sampai ngalamin penyesalan gini, Pak. Baik ketika dicabut nyawanya, ngadap ke Allah di alam kubur, jangan sampai. Ngeri kita. Ya. Maunya jadi syuhada karena dikawinin sama bidadari. Nah, itu dia. Yang di pikirannya, otaknya itu kan. Nah, sekarang penyesalan keempat adalah di akhirat. Ini di hidup ini apa nih? Di hari kebangkitan, ya kan? Banyak nih di akhirat nih, hari kebangkitan, hari keputusan, pada mahsyar, ya kan? Hari apa segala macam. Ada penyesalan keempat dulu di akhirat secara umum. Lihat, kepengen jadi apa dia? Orang-orang kafir itu. Surat Al-Hijr, surat 15, ayat 2 dan ayat 3. Apa kata Quran? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat akan menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia itu jadi orang muslim, enak kali ya kita nggak pengen jadi wah kita udah aman ya, aman. Jihad nggak? Ini yang paling diinginkan oleh orang-orang yang udah nyesel. Makanya Allah bersumpah, ya kan, la uqsimu bi yaumil qiyamah wala uqsimu bi, nggak ada yang hafal. La uqsimu bi yaumil qiyamah wala uqsimu bi nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesali. Ini jiwa-jiwa yang menyesal. Kalau tadi kan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sekarang ini nafsul lawwamah, jiwa-jiwa yang menyesali. Itu di akhirat begitu. Jadi gini Pak, kita kalau jadi orang muslim yang dipengenin nih, itu kalau ngumpul, walaupun nggak talim, sebutlah satu ayat dan satu hadis Pak. Atau ingatkan orang sama Allah. Dan gitu loh. Allah maha melihat loh. Sama Rasul kita ingetin. Nabi sih gak begini. Itu orang muslim cirinya. Gak begitu, nyesel di hari kiamat kita. Pengen jadi muslim, ya gitu. Jadi biasakan Pak. Walaupun di mana-mana Pak. Bapak di kafe, di Citos, di mana itu, tetap ada ayat Allah. Dia nggak usah bahasa Arab. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Ada es krim kayak nggak usah. Santai aja gitu. Ngomong Allah, ngomong Rasulnya gitu. Jadi ciri muslim itu yang diinginkan oleh orang ini. Dulu dia ngobrol kan ngalur ngidul nggak keruan. Ngomong bola lah, ngomong juara apa? Liga Eropa, liga apa gitu. Ya kan? Hadis nomor 8. Dari Abdullah bin Amr dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min qaumi jalasu majlisan lam yazkurullaha fi, terus illa ra'auhu hasratay yaumal qiyamah. Tidaklah satu kaum duduk-duduk dalam sebuah majlis yang di dalamnya tidak diingat nama Allah, kecuali mereka akan melihatnya kelak di hari kiamat sebagai sebuah penyesalan. Nggak apa-apa, Bapak dianggap soalim nggak apa-apa. Tapi perlu menyebut nama Allah. Kumpul keluarga nih, ada sepupu, ada apa gitu. Udah sholat belum lo? Belum sholat dong maksud di akhir waktunya. Nah, sedang tuh Pak. Itu ciri khas muslim. Lu jangan pakai golok. Lu nggak sholat, awas lo, gue bacok. Jangan gitu lo. Iskandar, tenang dah deh. Dia kalau dakwah marah-marah nih.
Hah? Jadi muslim. Ya, terus nyesel yang kedua di padang mahsyar. Waktu dikumpulin Allah di padang mahsyar, ada yang nyesel lagi. Jadi di sana nggak selamat gitu loh Pak, mempertemuan Allah. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 53. 53. Hal yang zuruna illa takwilah. Tidaklah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu. Pada hari bukti kebenaran itu tiba, maksudnya di padang mahsyar ya. Orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Baru ngakuin. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan berikan pertolongan pada kami saat ini di padang mahsyar ini, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dulu? Wah, enak aja. Gila nggak Pak orang nyesel begitu? Ada nggak kira-kira ya cara kembali ke dunia? Oh, semua bumi udah hancur, dia udah di padang mahsyar masih ngomong begini juga. Gitu. Ya. Terus penyesalan ada di hari keputusan. Waktu udah disidang oleh Allah, kamu neraka, kamu surga gitu ya. Surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Surat Furqan surat 25 ayat 27, 28, 29. Dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya, maksudnya wahai celakalah aku gitu ya, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Nah, yang paling dia pengenin dulu taat sama Rasul, udah bener ya, di sini ada ya. Terus wahai celaka aku, sekiranya dulu aku nggak menjadikan fulan teman akrabku. Berarti di dunia dia bergaulnya sama begajulan. Ya, artinya nyesel. Coba dulu bergaulnya sama orang-orang baik, pergaulannya disesali dulu. Nggak pernah bergaul sama orang soleh, nggak pernah bergaul sama orang-orang yang alim. Ada ustadz lewat, malah dijijiin gitu. Nah itu nyeselnya nanti pada hari keputusan. Ya, begitu kira-kira. Terus terakhir penyesalan di neraka. Di neraka nyesel juga Pak. Pertama nyesel pada waktu orang-orang kafir dipersiapkan menghadap ke neraka. Jadi waktu mau masukin neraka kan semua menghadap ke neraka semua. Gitu. Nah itu nyesel. Di dalam neraka juga nyesel lagi. Ya, lihat Al-An'am 27. Al-An'am ayat 27. Surat 6 ayat 27. 6 Al-An'am nggak ya? Ya. Benar ya? An-Nahl 16 ya kan? Al-An'am. Lihat, walau taro is wuqifu 'alan nar, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, lihat, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tadi belum muncul iman amal soleh doang. Sekarang kepengen jadi orang beriman. Terus kepengen apa? Ya sama lah. Beriman. Jadi orang-orang yang nggak lancar di dunia dan bertemu Allah nggak selamat, ketika nyesel, mulainya pengennya sedekah, pengennya soleh, pengennya dikembalikan hidup lagi, jadi orang soleh, jadi sedekah, jadi beramal soleh, pengen jadi orang yang taat, pengen jadi muslim, pengen pergaulannya dengan orang-orang yang baik, dan pengen punya iman. Kita kan nggak kepengen kan nyesel kayak gitu. Subhanallah kan, nggak lancar Pak. Terakhir di neraka, surat 35
ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang kami kerjakan dulu." Oh. Gitu. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir? Bagi orang yang berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami bagi orang zalim yang tidak ada seorang penolong pun." Jadi di neraka sempat ngomong nyesel. Kebalikan kami di dunia, kami pokoknya ngerjain kebaikan yang dulu tuh lupain aja, yang penting kebaikan. Coba. Ya. Sudah. Itu golongan kedua. Golongan pertama golongan yang selamat, yang dipanggil oleh Allah matinya. Golongan kedua golongan yang bermasalah dengan Allah sehingga pertemuannya nggak lancar kan, dibentak-bentak segala macam dan nyesel. Sekarang golongan terakhir, golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang ama Allah nggak diperhatikan, ama Allah nggak diampunin, ama Allah nggak disucikan, nggak diampunin, nggak diperhatikan, nggak diajak bicara, dan kepada mereka dikasih azab yang pedih dan masuk langsung ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Dia ada 16 golongan minimal. Ada 16 golongan. Ya. Saya ingin Bapak tahu dan menghindari jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini. Ya, ada 16 golongan. Nah, 16 golongan ini akan saya WA ke grup, ya. Nanti kita bahas. Ya, nih ya. Golongan yang nggak selamat, nggak lancar di jalan Allah juga nggak selamat. Bukan nggak selamat aja, bukan yang nggak selamat, yang sama Allah nggak diurus. Jadi kita buru-buru mau ketemu Allah, ya, jadi gagal gitu. Ya, oke, lihat golongannya di grup sekarang. Dari 1 sampai 16 lihat. Di grup buka, Pak. Oke ya, judulnya golongan manusia yang kelak pada hari kiamat oleh Allah tidak diajak bicara, tidak diperhatikan, tidak disucikan, diazab dengan pedih, dimasukkan ke neraka. Oke, golongannya. 1, musbil atau sombong karena harta. 2, berdagang dengan sumpah palsu. 3, mengungkit pemberian. 4, pezina muhson. 5, pemimpin berdusta. 6, dan seterusnya sampai 16. Jangan sampai kita ada dalam golongan ini. Jangan sampai. Karena efeknya tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diperhatikan, tidak dilihat, tidak disucikan, nggak diampunin maksudnya, diazab dengan pedih dan langsung masuk neraka tanpa hisab. Oke, kita bahas hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memperhatikan mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu 1, orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Ini namanya musbil. Musbil itu sombong karena harta. Jangan dibahas dengan bahasan ulama yang mengatakan memanjangkan kain dia di bawah mata kaki masuk neraka tanpa ilat. Sombong gak sombong masuk neraka, gak bisa. Agama bukan begitu. Agama ini banyak hadis lain mesti digabung.
Di antaranya ada hadis Rasulullah melihat ada pembesar dari Kisra datang, kainnya panjang. Lalu Rasulullah bersabda begitu. Kain di mata kaki, karena dia lagi melakukan kesombongan, pamer harta. Sekarang nggak hanya kain, mana ada orang yang mau mamerin hartanya, celananya dipanjangin. Gue banyak duit deh, tapi jam tangan Rolex, mobil mewah, rumah gede, dia ngomongin rumah gue, kamar mandinya segede rumah lu. Iksan penyengir tuh, apa iya? Tati itu kira-kira. Ya, musbil digambarkan dengan memanjangkan kain karena dulu begitu. Yang jadi bahan bisa dipamerin baju, sutra dengan panjang kainnya. Sekarang masih ada kalau Bapak lihat pengantin-pengantin ya di gereja gitu. 2, ontak. 3, emas dan perak. Ini yang sering diputar-putar sebagai orang pamer kekayaan. 1, ya, orang yang panjang kainnya melalui mata kaki. 2, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Berdagang dengan sumpah palsu ya. Oke. 3, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Baik mengungkit itu kepada orang yang diberi maupun kepada orang lain. Toh, Dede udah bekasih tuh. Lo cek deh, itu dipakai nggak bener dong? Ngapain? Diungkit-ungkit atau langsung ngomong sama Dede aja, Dede saya kasih nih 500.000 gitu. Tiap hari, tiap Selasa, tiap Rabu gitu. Dek, duit udah habis dek. Yang gue kasih kemarin. itu sama Allah nggak diperhatikan tadi hari kiamat. Ngapain lo? Gitu. Paham ya? Ini 3 golongan, nomor 1, 2, 3 udah ada di sini. Yaitu musbil, sombong karena harta. 2, berdagang dengan sumpah palsu. 3, mungkin pemberian. Tidak akan bertemu dengan Allah lagi. Karena Allah nggak ngajak bicara. Allah nggak perhatikan. Allah nggak apa lagi? Nggak mensucikan, nggak mengampuni. Diazab dengan adab pedih, dimasukkan dalam neraka. Kalau pamer ayam enggak ya? Pamer ayam enggak. Apalagi mau dijual, dagang. Ya kan? Tapi ini ada orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini sih saya modalnya sebenarnya segini pak. Tapi nggak apa-apa deh. Saya yang penting balik modal. Padahal modalnya di bawah itu gitu, termasuk. Jadi dia bersumpah gitu, bersumpah, bener pak ini langsung saya ambil dari tokonya. Padahal pokoknya dia membuat orang supaya yakin dan akhirnya membeli barangnya. Itu apa Allah nggak dilihat di hari kiamat. Hati-hati. Ya. Kemudian hadis nomor 5 khusus untuk golongan nomor 4, 5 dan 6. Ya. Orang ada pezina muhsan, ada pemimpin dusta dan orang miskin sombong. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan Allah tidak akan perhatikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu 1, orang tua pezina, 2, pemimpin pendusta, 3, orang miskin yang sombong. Yang dimaksud dengan pezina muhsan, orang tua pezina, dia sudah kawin, sudah halal kan? Kapan aja dipakai bisa, nggak bayar lagi. Ya paling ditendang aja sama bini, ya kan? Maunya sendiri lo, gue minta belanja susah, lo minta yang enak-enak, nggak apa-apa itu mah. Itu namanya rumah tangga, tapi yang penting halal. Main lagi sama yang nggak halal. Mana pezina muhsan? Tapi kalau ghairu muhsan, makanya hukumannya lebih ringan, hanya dicambuk 100 kali. Kalau muhsan kan dirajam sampai mati. Gitu. Jadi Allah benci. Jadi orang tua tahu diri lah pak, udah 60 ke atas masih cari ABG di mall-mall gitu loh. Ya kan? Ngirim pulsa. Buat apa? Mending buat ustadz. Ya gitu ya. Tapi emang susah ya. 1, pezina muhsan. 2, pemimpin pendusta. Ini mohon maaf nih, kita banyak pemimpin pendusta kan? Ya. Mobil nasional SMK. Ternyata nggak ada mobilnya. Pabrik itu resmiin. Subhanallah. Ya. 3, orang miskin sombong. Maksudnya gini. Orang miskin itu, iya, maka sadarlah kedudukannya. Dia harus bisa menerima kebaikan orang.
Ya, satu. Kedua, kalau sudah diterima kebaikan, lalu dia pakai, misalnya gitu, jangan dipamerin ke orang lain. Dipaham gak itu? Udah biasa aja, santai aja. Ini enggak, dia milih-milih. Gue kalau dikasih sama Ono nggak mau gue, cerewet orangnya. Sama Ono baru gitu. Loh, lu nggak punya dimas itu, yang penting makan. Paham gak? Ya. Nah ini Allah nggak lihat ini. Nah, jadi itu. Jadi udah 6 golongan ya yang saya lihat. Sekarang golongan 7, 8, dan 9. Hadis nomor 12. Ya, main cepat. Masalahnya rawan nih, Pak. Hadis nomor 12. Dari Sahal, dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala ibadallahi kalihumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Sungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi memiliki hamba-hamba yang Allah kelak tidak akan mengajak berbicara pada mereka, tidak mensucikan mereka, dan tidak memperhatikan mereka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah satu, seorang yang berlepas diri dari kedua orang tuanya dan membenci keduanya, durhaka, ya kan? Kedua, seorang yang berlepas diri dari anaknya, berarti orang tua yang lepas tangan dari anaknya, nggak bertanggung jawab. Tiga, seorang yang pernah diberi kenikmatan oleh satu kaum, lantas dia mengufurinya dan berlepas diri dari kebaikan-kebaikan mereka. Oke, kita lihat sekarang. Pertama, anak durhaka pada orang tua. Udah saya jelasin di sini waktu kita zuriyah ya. Jelas. Kedua, orang tua yang nggak mau ngakuin anak atau nggak bertanggung jawab dengan kehidupannya, baik pendidikannya, segala macam gitu, lepas tangan. Dasarnya macam-macam. Bisa karena dia orang malas, bisa karena memang dia nggak bertanggung jawab, atau bisa karena difitnah, atau dia berburuk sangka pada istrinya. Gue nggak mau ngurus anak ini karena gue lihat mukanya nggak kayak gue. Jangan-jangan bini gue bikin sama orang lain terus ngakuin anak. Nah, kayak gitu. Ini Allah nggak lihat yang begini, Pak. Ustadz kontrak ini. Yang berbobot kan? Berbobot ya? Berbobot. Kalau nggak berbobot seperti itu. Dan terakhir, orang yang nggak tahu terima kasih dilambangkan dengan seorang pernah diberi kenikmatan oleh satu kaum atau satu orang, lantas dia menggufurinya dan malah berlepas diri gitu. Jadi misalnya begini, Pak Yanto dikasih duit sama Pak Sugeng, Pak Yanto terima. Lalu ada orang tanya gitu, udah dikasih belum sama Pak Sugeng? Orang nanya ini bukan iseng nanya, karena dia dikasih juga, saya dikasih juga gitu. Lu udah dikasih nggak gitu? Enggak, gua nggak dikasih. Gua nggak tahu siapa Sugeng. Wah, jadi udah nggak terima kasih, dia juga berbohong pada orang lain, berlepas diri, nggak tahu gitu. Nah, itu sifat begitu tuh Allah benci. Oleh sebab itu di hari kiamat boro-boro ketemu Allah. Ya, sampai ke 9 golongan ini, berarti 7 lagi. Bapak-bapak ada nggak di sini? Musbil, berdagang sumpah palsu, ngungkit pemberian, pezina muhson, pemimpin pendusta, orang miskin sombong, anak durhaka, orang tua lepas tangan, orang tua terima kasih. Ada nggak bapak-bapak? Pernah, bukan ada, pernah bertobat, minta ampun. Lu jangan sampai golongan gua. Ya. Terus golongan nomor 10 dan 11, hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Ini yang nanti jadi hafalan sih sebenarnya, tapi kan ada rawon ya. Oke. An Anas bin Malikin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol isnani la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. 2 golongan yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang suka memutus silaturahim dan tetangga yang jahat kepada tetangganya. Orang yang suka memutus silaturahim itu begini. Sebetulnya silaturahim itu bukan berkunjung, bukan nanya kabar. Silaturahim itu orang yang memutus, yang menyambung yang sudah putus. Putus karena masalah atau putus karena waktu. Ya,
atau putus karena jarak. Jadi kita punya adik di Irian, 3 tahun nggak pernah telepon-teleponan, itu namanya terputus rahim. Kalau kita nyambung duluan, kita begini, apa kabar kamu? Atau karena masalah, karena kita berantem, jadi pecah. Nah, qati'ur rahim ini bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Yang sengaja kalau ada masalah. Oleh sebab itu kalau ada masalah, bapak walaupun dalam pihak yang benar, datang duluan. Namanya silaturahim. Ustadz kok detail ya? Apa kok tahu Ustadz ini? Apa pernah ada masalah? Iya pernah, sering ya kan. Nah, gitu. Nah itu suka mutusin, apalagi bilang begini, enggak, gue nggak maafin, sampai kiamat juga nggak akan gue maafin. Biar kita ketemu di pengadilan Allah. Banyak kan di sini yang begitu, apalagi sama adiknya sendiri. Untung gue bilangin deh. Pokoknya sama Bambang, gue nggak bakal. Wah, dulu kan dulu gitu. Jangan Pak. Istighfar berpamit. Mau tahu ya. Isnani, 2 golongan. La illallahu ilahi yaumal qiyamah. Tidak akan Allah perhatikan, dia akan lihat di hari kiamat. Maksudnya enggak diperhatikan, enggak diampuni, enggak diapa. Qati'ur rahim wa jarusu. Kedua, tetangga yang jahat pada tetangganya lain. Tetangga yang jahat pada tetangga lainnya itu begini. Ini tetangga ini adalah satu rumah yang Rasulullah dicerewetin sama Jibril. Aku tuh heran, Jibril bilang, tetanggamu. Sampai-sampai aku mengira tetangga akan dapat waris dari kita. Tetangga tuh lebih dari saudara, Pak. Kita ngap-ngapan, butuh oksigen. Yang nolong saudara kita yang di sono, di Cipete. Tetangga yang kita ketok. Tok. Ada oksigen nggak? Ya kan, betul nggak? Nah, tapi tetangga yang jahat bagaimana? Parkir mobil. Karena garasinya penuh, mobilnya banyak, parkir mobil. Mobil yang depan rumah dia mau keluar susah. Ketok, tok, Pak, maaf Pak, mobilnya katanya. Tar, gue belum bangun, termasuk. Atau tetangga punya sesuatu diomongin, jahat itu. Rasul bilang, jaga tetanggamu. Kalau kamu masak sop, kuahnya banyakin. Bagiin mereka kuahnya. Karena waktu bapak masak, bau masakan itu sampai sono. Ketemu sama tetangga yang lapar, gak ada nasi di rumahnya. Sadis dia tuh. Masak beginian gak ingat kita. Jahat kita. Ustadz peneliti betul ya. Gak ada yang ngomong begitu dari tadi. Jadi memutus silaturahim dan tetangga yang jahat. Oke. Terus nomor 12 dan 13 adalah hadis nomor 6. Yaitu orang yang bakhil dan orang yang bersumpah setia tapi ada maunya. Ini. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memperhatikan mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka yang sedih, yaitu 1, seorang laki-laki yang memiliki persediaan air di gurun, namun dia melarang musafir untuk mengambilnya. Ini cuman kejadian kontekstual saat itu. Maksudnya sekarang kalau bapak punya air ledeng, airnya bersih, tetangga semuanya bau apa? Payau, bau bersih gitu. Tetangga minta seember, kita seember ya buat cuci itu doang, kata gitu. Enggak, ntar habis listrik gue siapa yang bayar? Nih yang begini Allah nggak lihat ya, Rik ya. Sorry deh, beneran kata Rasul bukan kata saya ya. Terus yang kedua udah tadi ya, laki-laki yang menjual barangnya kepada orang lain ya. Ketiga, seorang laki-laki yang membaiat seorang pemimpin, maksudnya kemudian dia menetapkan bahwa si A ini adalah bos gue atau pemimpin gue, yang mana dia tidak membaiatnya melainkan untuk urusan dunia. Jika pemimpin tersebut memberinya dengan sesuatu, dia penuhi janji setianya. Jika tidak, dia mengkhianatinya. Ada sering ya? Sering lah. Misalnya gini lah, Dede sekarang jadi ustadz kita, Ustadz Wahyu meninggal katanya, Dede yang gantiin gitu. Dede rupanya ngajarnya enak, sekaligus juga beramal dia sama orang-orang, dibeliin buku orang-orang semuanya, dikasih duit semuanya gitu. Lalu ada orang yang dikasih ini ngomong sama orang lain gitu.
Lu ngaji di situ aja. Orang itu kemudian jadi muridnya Dede. Tapi dengan niat begini, gue diceritain sama Sugeng, kalau ngaji sama Ustaz Dede, lu dikasih duit, lu dikasih apa gitu. Dia setia sepanjang dikasih. Begitu nggak dikasih, dia bilang guru gila, guru pelit. Paham maksudnya? Salah satunya itu. Niat Pak, niat. Niat. Yang kedua, udah ya. Terakhir 14, 15, 16 yaitu wanita menyerupai laki-laki, dayus dan pecandu khamar. Hadis nomor 14. Hadis terakhir. Dari Abdullah bin Yasar, dia berkata, aku menyaksikan dan mendengar Salim berkata, Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka pada orang tuanya, udah ya tadi ya. 2, seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, jadi maksudnya orang tomboy ini ceritanya. Orang yang akhirnya tidak menutup aurat seperti dia layaknya wanita, tapi dia niru laki-laki, potongan rambutnya segala macam. Para ahli hadis juga mengatakan kalimat ini untuk laki-laki yang menyerupai wanita. Kan banyak kan? Ya, pokoknya ini LGBT lah urusannya. Nah, itu Allah laknat. Tidak akan diperhatikan oleh Allah. Terus dayus. Nomor 3, dayus. Dayus itu adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Ya, pulang kantor, bini kita di kamar tamu sama Pak RT, cekak-cekik berduaan. Pak RT diminum lagi dong, kita masuk dicuekin gitu. Malah kita ngomong gini, silakan, kalau mau ditidurnya nggak boleh, silakan aja. Nggak bisa, harus marah Pak. Kamu ada apa sama Pak RT? Hah? Kayak ada hubungan khusus ya? Harus tegur. Kita punya anak perawan, dijemput sama pacarnya. Om, saya mau ajak anak om ke puncak boleh om? 3 hari nginep om. Oh silakan. Ya biar seneng-seneng ya. Loh, itu namanya dayus. Tidak cemburu. Paham? Oh nggak boleh. Harus cemburu. Dan terakhir adalah pecandu khamar. Ya. Sahibul khamar yaitu orang yang nggak ada khamar, nggak hidup dia. Pusing kalau nggak ada khamar. Orang pemabokan. Makanya betul tuh lagunya siapa itu? Lagu dari Cirebon itu. Ya. Apa? Aduh pusing angst, Kang, aduh pusing-pusing 7 keliling rumah tangga langkah senenge. Sampai aneh mabok bae. Dinasihatin. Tuh. Refnya bilang apa? Itu Islami itu lagu. Kudu mikir ning masa depan, ya kan? Jadi harus mikir masa depan. Gitu. Apa tuh? Minum-minuman, mabuk-mabukan rusak kayak badan. Udah jelas, sama dengan agama itu. Bawa minuman, mabuk-mabukan merusak badan, merusak jiwa juga. Oleh sebab itu sahibul khamar di dunia dia dijaldah, dicambuk 80 kali cambukan. Di akhirat Allah tidak perhatikan. Nah itulah kira-kira golongan kita paling pengen adalah golongan pertama, lancar di dunia karena berjihad, selamat bertemu dengan Allah. Golongan kedua, tidak lancar di dunia, bertemu dengan Allah dalam keadaan rusak, nyesel. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah. Ya. Golongan ketiga malah lebih gila lagi, nggak diperhatikan sama Allah. Nah, kita berdoa, kita berharap semoga bapak-bapak dan keluarga masuk golongan pertama. Amin. Entah itu siddiqin, solihin, syuhada. Dalam 3 ini ada lagi unsurnya, orang-orang yang alim, orang-orang yang berjuang segala macam, yang diwarnai kehidupannya di dunia dengan jihad fisabilillah, dengan harta dan jiwa, beriman dan beramal soleh dan tidak syirik. Itu aja bekal untuk bapak bisa nanti habis mati bisa lancar. Demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kata-kata yang salah. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.